نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى كل يعمل على شاكلته على نيته نفقه الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال ولكن جهاد ونية حدثنا عبد الله وقال النبي بعد لفظ النبي terus حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا الله ورسوله نصحوا لله وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي هازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. نعم بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di kitab sahihnya pada bagian kitab iman bab ke
ke-41 bab ma jaa, penjelasan mengenai innal a'mala binniyati wal hisbati, sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Wal hisbati, dan menuntut atau mengharapkan pahala dari Allah, yakni sesungguhnya amal-amal itu ditegakkan dengan niat. Karena Allah, dalam rangka mentaati Allah dan mengikuti Rasulnya. Itu pertama. Dan yang kedua, wal hisbati, dan dengan mengharapkan pahala atau ganjaran dari Allah. Karena itu, walikulli imri'in ma nawa, bagi setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang dia niatkan. Kemudian Al-Imam mengatakan, menjelaskan mazhab beliau rahimahullahu ta'ala, yang senantiasa beliau jelaskan bahwa amal itu bagian dari keimanan, dan iman itu sendiri amal, dan iman adalah qaulun wa amalun. Fadakhala fihi, maka masuk di dalamnya permasalahan tadi, an-niyah wal hisbah, al-iman, ke dalam keimanan, wal wudu, dan juga wudu diperlukan niat. Wassalah, dan salat. Wazzakah, dan zakat. Wal hajju, dan haji. Wassawm, dan saum. Wal ahkam, dan hukum-hukum. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qul kullu ya'malu ala syakilatihi, katakan setiap orang beramal. Al-Imam menerjemahkan syakilatihi ala syakilatihi ala syakilatihi ala niyatihi, katakan setiap orang beramal sesuai dengan niatnya. Wa nafaqatur rajul, infak atau belanja, nafkah yang diberikan seorang suami ala ahlihi, kepada istrinya, yahtasibuha, yang ia
ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah, yakni ia menafkahkan anak dan istrinya, yakni keluarganya, dengan niat karena Allah untuk mencari wajahnya dan mengharapkan pahala dari Allah, sadaqatun, maka nafkah itu akan berupa sedekah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini hadis muallaq di kitab sahih beliau, dan beliau mausulkan sambung sanadnya di kitab yang lain, bukan di kitab iman ini, tapi di antaranya di kitab jihad. Walakin jihadun wa niyyatun, akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niyyah, niat selalu untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah dari Mekkah ke Madinah, dari Mekkah ke Madinah. Adapun hijrah dari negeri-negeri lain, negeri-negeri kafir yang lain, yang di situ susah melaksanakan peribadatan atau dihalangi, dipersempit dan lain sebagainya, maka tetap ada kewajiban hijrah jika mampu ke negeri yang aman, ke negeri Islam. Adapun hijrah dari Mekkah dan ke Madinah tidak ada lagi. Mengapa? Karena Mekkah telah menjadi negeri Islam. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah sesudah kemenangan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah. Akan tetapi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tetap ada dan berlangsung terus sepanjang zaman adalah jihad. Dalam arti di sini perang. Wa niyyah, dan tetap niat untuk melakukan jihad. Berarti niyyah pengaruhnya besar sekali di dalam amal atau peribadatan. Karena ia pertama harus tegak lillah, karena Allah, dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka ittiba'ur rasul, dan kedua mengharap atau mencari pahala dari Allah, bukan dari manusia. Dan ketiga, bahwa niyyah yang membedakan sesuatu amal dengan amal yang lainnya, seperti antara salat wajib dengan salat-salat sunat, dan antar salat sunat itu sendiri satu dengan yang lainnya. Yang membedakan adalah niyyah, padahal prakteknya sama. Contohnya
salat sunat yang 2 rakaat antara sebelum dan sesudah salat zuhur. Apa yang membedakannya sebelum dan sesudahnya? Niyyah. Apa yang membedakan antara salat qabliyah subuh dengan salat subuh itu sendiri? Niyyah. Di mana tempat niat? Tidak ada perselisihan, yaitu di hati. Apa arti dan maksud dari niat? Jawabannya adalah al-qasdu, sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan. Karena itu orang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja tidak dikatakan dia berniat untuk mengerjakan perbuatan itu. Berarti ada kesengajaan dan pengetahuan sadar. Itulah yang bisa membedakan. Tidak, kalau demikian maka niat itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan lisan. Karena ia terletak di hati. Karena ia perbuatan yang sengaja dikerjakan dan dengan pengetahuan. Antum datang kemari kan tergerak dengan sengaja. Untuk apa? Ta'lim. Kecuali antum mempunyai niat yang lain untuk menyelidiki, menjadi jasus. Itu niat. Pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali. Ya. Kemudian Al-Imam membawakan hadis yang telah kita bahas di awal kitab Sahih di bagian Bad'ul Wahyi. Kaifa kana Bad'ul Wahyi? Bagaimana Bad'ul Wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal kitab. Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama di kitab Sahih tetapi tidak lengkap lafaznya. Dan sekarang Al-Imam melengkapinya. Beliau meriwayatkan dari syekhnya yang lain. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id, dan seterusnya sama sanadnya. Karena hadis ini beredar dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Ansari sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu, dalam riwayat yang lain innamal a'malu bin niyyati dengan mufrad, dalam riwayat yang lain bin niyyati, walikulli imri'in ma nawa. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya sama. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا. Dalam riwayat yang lain يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Maka lengkaplah hadis innamal a'malu binniyat, dan saya telah menjelaskannya. Itu hadis ke-54. Kemudian hadis ke-55. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada
an Abi Mas'udin Abu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi, apabila seseorang, yakni seorang suami, menginfakkan, yakni menafkahkan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya, yang diberikan ayah kepada anaknya. Apabila seseorang menafkahkan kepada keluarganya, istri dan anaknya, yahtasibuha, ia mengharapkan, yakni tegak karena Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Fahuwa lahu, maka nafkah itu baginya sadaqah, merupakan sedekah. Selain dia telah menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada suami dan kepala rumah tangga untuk menginfakkan, membelanjakan, memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Kalau dia juga niat karena Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka tambah lagi, selain menunaikan kewajiban, dan itu juga merupakan sedekah dia. Alangkah besarnya. Mafhumnya, kalau dia tidak berniat karena Allah, sekedar menunaikan kewajiban saja, maka itu bukan merupakan sedekah, tapi menunaikan kewajiban apa yang Allah telah wajibkan kepadanya. Demikian juga hadis yang kedua, hadis nomor 56. Al-Imam meriwayatkan dari syekhnya yang biasanya Al-Imam menyebut Abul Yaman, tetapi sekarang disebut namanya Al-Hakam bin Nafi'. Akhbarana Shu'aib. Biasa Abul Yaman sering meriwayatkan dari Shu'aib bin Abi Hamzah, yang memang rawi yang banyak meriwayatkan hadis dari syekhnya Az-Zuhri. Qala haddatsani Amir bin Sa'd an Sa'd bin Abi Waqqas annahu akhbarahu, yakni Amir anaknya Sa'd bin Abi Waqqas menerima hadis ini dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang memberitahukan kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaka, sesungguhnya engkau, lan tunfiqa nafaqatan, tidak engkau membelanjakan sesuatu nafkah, memberikan sesuatu nafkah, tabtagi biha wajh Allah, yang engkau di dalam memberikan nafkah itu mencari wajah Allah, yakni tegak dengan keikhlasan, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau diberi pahala atas infak itu, belanja itu. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, sampai-sampai yang engkau masukkan ke mulut istrimu, disuapin istrinya. Dan ini tentu jarang-jarang suami menyuapi istrinya,
kecuali dalam keadaan dua hal, sakit atau bercanda, bercengkrama. Selebihnya suruh makan sendiri. Ya. Maksudnya apa yang kau berikan kepada istrimu, hatta satu suap. Kalau sepiring berapa suap? Hitung. Alangkah besarnya ganjaran suami yang betul-betul sebagai seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Berarti suami pemimpinnya yang mengajarkan anak dan istrinya kebaikan. Ya. Yang mengaturnya dengan baik. Dan dia memberi nafkah. Allah angkat laki-laki menjadi pemimpin karena Allah telah lebihkan laki-laki dari kaum wanita. Dan disebabkan mereka memberi nafkah. Dan itu kalau disertai dengan ikhlas karena Allah, mencari wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka diberi pahala dia, tidak sekedar menunaikan kewajiban. Karena sering saya ulang-ulang, khususnya di tulisan, bahwa seseorang itu apabila beramal, maka ia akan mendapat dua hasil atau salah satunya, atau satu hasil saja. Misalnya Allah mewajibkan memberi nafkah. Allah wajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Maka jika dia menunaikannya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf maknanya sesuai, cukup dengan apa yang ada, yang sesuai dengan urufnya, cukup untuk makan, pakaian, tempat tinggal. Itu kewajiban suami. Makanya saya sering, kalau ada orang, saya mau nikah Ustaz, antum sudah mampu? Mampu. Setelah nikah antum tempatkan istri antum di mana? Ya, di rumah mertua. Itu belum mampu namanya. Belum mampu. Harus suami mempunyai kemampuan memberi naungan kepada istrinya untuk tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal semampu kamu. Bagi pemuda-pemuda yang mau menikah, dia harus siapkan mampu memberi mahar, mampu menafkahi istri, mampu memberikan tempat tinggal pada istri, mandiri. Itulah laki-laki.
kalau mau jadi laki-laki. Kalau tidak, maka silahkan mundur dengan teratur sampai antum menjadi laki-laki betul. Baru antum menikah. Tahu. Dan itulah para sahabat semuanya seperti itu. Hatta mereka sedikit, tapi mereka bertanggung jawab. Lihat kisah orang yang dinikahkan sama Nabi SAW, yang datang seorang wanita ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi melihat ke atas, ke bawah, yakni nazar, dan beliau tidak tertarik, tidak berhajat. Beliau duduk. Situ ada para sahabat, menunjukkan bahwa muka perempuan pada zaman Nabi SAW biasa terbuka. Kan itu bukan hanya Nabi SAW yang melihat, para sahabat yang ada di situ. Itu salah satu hujjah yang sangat kuat sekali. Dan Nabi tidak ada maksud waktu itu untuk mengkhitbah, bernazar. Tidak, tahu-tahu perempuan itu datang. Saya akan menghibahkan diri saya padamu. Berarti kan kelihatan. Tidak mungkin perempuan itu tertutup mukanya. Dilihat atas bawah, atas bawah. Dan di situ ada sahabat. Berarti lazim mereka terbuka. Dan ketika nazar boleh diperhatikan dengan seksama. Itu dia. Kalau tidak, maka ditundukkan. Kalau bukan nazar. Tapi muka tetap terbuka. Lazimnya mereka, ghalibnya mereka saat itu. Kecuali istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi duduk. Ya berhajat, ya sudah nunduk. Berarti keluar hukum nazar boleh dengan, bahkan harus dengan seksama, harus diperhatikan. Dan itu kesalahan sebagian kaum muslimin, ikhwan, yang tidak melihat dengan sebaik-baiknya, sehingga timbul ada sesuatu penyesalan. Harus dilihat, lihat mukanya. Akhwatnya jangan nunduk, nggak kelihatan. Kayak perempuan itu, dia begini sama Nabi SAW. Nggak mungkin dia begini. Melihat gini, ini kelihatan. Kemudian laki-laki yang ada di situ, sahabat, ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dia. Tahulah antum ceritanya. Ya, ada apa? Duduk yang betul. Ada apa yang kau punya, cari? Nggak ada apa-apa. Cincin besi nggak ada. Ini ada kain saya, bagi dua. Ini dia. Asyahid di sini. Tanggung jawabnya besar. Dia mau bagi dua tuh sama istri. Itu tanggung jawab. Bukan antum ditanggung jawabin. Mi istri malu. Al-haya'u minal iman. Laki-laki, pemuda. Kalau tidak, mundur dengan teratur. Seperti Abu Hurairah, gak mampu, ya Rasulullah, saya belum mampu. Boleh gak saya kebiri? Jangan kebiri, jangan. Sampai satu saat Abu Hurairah mampu, dia betul-betul jadi laki-laki. Alangkah banyaknya sekarang yang bukan laki-laki. Jadi pemimpin betul, ar-rijal, wibawanya besar. Bukan laki-laki yang nakal, yang bandel. Itu dia inikan istrinya.
Subhanallah. Ya, begitu. Nah, begitu juga salat misalnya. Seseorang mendirikan salat ketika dia telah menunaikan syarat, rukun dan kewajibannya, apalagi sunat-sunatnya, adab-adabnya, maka dikatakan salatnya sah dan ia telah menunaikan kewajiban. Tidak dianggap orang yang melalaikan atau meninggalkan salat. Hasil yang kedua seperti tadi, kalau seorang suami menginfakkan hartanya sesuai dengan apa yang Allah wajibkan, kemudian dia niat karena Allah, maka dia dapat dua hasil. Hasil yang pertama menunaikan kewajiban, hasil yang kedua dia berpahala sedekah. Begitu juga salat. Salatnya sah karena ia telah menunaikan apa yang telah diperintah dari syarat, rukun, terutama kewajiban, apalagi yang sunat dan adab-adabnya, maka dikatakan ia telah menunaikan kewajiban salat. Tidak dikatakan sebagai orang yang meninggalkan salat. Itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua, berpahala atau tidak. Ini hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Saya lihat sah hadisnya, sahih insyaallah taala. Seseorang salat, ada yang dapat sepersekian, ada yang dapat sepersekian, ada yang sama sekali enggak dapat. Itu hasil yang kedua. Begitu juga saum nanti insyaallah taala. Kita menunaikan saum dengan ikhlas karena Allah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, jangan menahan makan dan minum serta hubungan suami istri, maka dikatakan saumnya sah dan dia telah menunaikan kewajiban saum. Tetapi apakah dia berpahala dalam saumnya itu hasil yang kedua. Begitulah setiap amal. Nah, ini saya ulang-ulang karena penting sekali, terutama di tulisan di sebagian kitab saya. Kemudian bab yang terakhir dari Kitabul Iman, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadithun mu'allaqun yang tidak dimausulkan di kitab Sahih Bukhari, tetapi Al-Imam Al-Bukhari menegaskan saat kesahan hadis ini karena beliau telah menjazmkannya, dan hadis ini dimausulkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lain imam ahli hadis yang kita kenal dengan nama hadis An-Nasihah, Ad-Dinun Nasihah. Ad-Dinun Nasihah, agama itu nasihat, baik secara keseluruhannya atau sebagian besarnya. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah. Apa nasihat untuk Allah? Beriman kepada Allah dan yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, mengagungkannya, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya, mentauhidkannya, mentaatinya dan seterusnya. Yang kedua, wali rasulihi, dan semua wali kitabihi, kitabnya. Dalam hadis yang hadis ini lengkapnya. Nasihat untuk kitab Allah adalah mengimaninya, meyakininya, mengamalkannya, menerapkan dan mendakwahkannya. Begitu juga wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya, mengimaninya, meyakininya dan seterusnya yang berkaitan dengan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin,
dan untuk para imam pemimpin kaum muslimin, yakni memberikan pengarahan, nasihat kepada mereka arah yang baik dan menegur mereka apabila menyimpang, tetapi dengan teguran yang baik dan rahasia dan seterusnya yang berkaitan dengan umara. Terakhir wa ammatihim, dan umumnya untuk umum kaum muslimin, memberikan nasihat, menunjuki mereka ini yang benar, ini yang salah dan seterusnya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Kemudian dalil dari firman Allah wa qaulihi ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulihi, apabila mereka ikhlas kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bagian dari ayat 91 surat At-Taubah. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Tidak berdosa atas orang-orang yang dhaif, atas para du'afa, untuk tidak ikut berperang karena kelemahan fisik mereka. Yang dimaksud ad-du'afa di sini adalah orang-orang yang cacat, buta, pincang. Walhasil memang dari asalnya tubuhnya tidak memungkinkan untuk ikut serta berperang. Seperti orang buta, bagaimana dia berperang? Orang pincang gimana? Lumpuh dan lain sebagainya yang asal fisiknya dhaif. Allah mulai dari situ dulu. Subhanallah, tertibnya. Yang kedua, mendatang. Mendatang ada dua, masalah fisik dan harta. Yang pertama, wala 'alal marda, dan tidak juga berdosa untuk tidak ikut berperang atas atau bagi orang-orang yang sakit. Ini mendatang, fisiknya normal tapi dia sakit. Beragam penyakit yang tidak memungkinkan bagi dia untuk turut berperang. Ini diberi uzur, wala 'alal marda. Ini mendatang, fisik. Mendatang yang kedua, harta, tidak punya uang, biaya. Dulu perang biaya sendiri. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna, dan juga tidak berdosa, wala haraj, tidak berdosa atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka akan nafkahkan untuk kendaraan dan lain sebagainya, untuk turut serta berperang. Enggak ada uang, enggak ada nafkah, tidak ada kendaraan. Dahulu butuh kendaraan, butuh perbekalan. Nah, ini tiga golongan ini diberi uzur dan tidak berdosa untuk tidak turut berjihad, berperang. Idza nasahu lillahi, apabila mereka ikhlas kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, karena Allah, dalam rangka mentaati Allah dan mengikuti rasulnya. Hanya uzur yang menghalangi mereka. Ma'alal muhsinina min sabil. Ini ayat besar sekali dan merupakan kaidah yang agung. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang baik itu, yang berada di atas kebaikan,
dan dia tidak melakukan kesalahan, tidak ada jalan bagi manusia untuk menyalahkannya. Ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Dan juga tidak dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, para sahabat, sebagian sahabat datang kepada Rasulullah, litahmilahum, agar engkau memberikan kendaraan kepada mereka, mengangkut mereka. Engkau mengatakan, qulta la ajidu ma ahmilukum, aku tidak memperoleh kendaraan, tidak ada kendaraan untuk membawa kamu, untuk turut serta berjihad, enggak ada. Tawallau, lalu mereka pulang kembali, wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, sedangkan mata mereka bercucuran air mata, menangis, hazanan, sedih, alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak memperoleh nafkah, tidak ada nafkah, tidak ada uang untuk turut serta berjihad, menangis. Berbeda dengan orang-orang sekarang, atau dengan orang-orang munafik dahulu dan sekarang. Ini sahabat, mereka menangis ketika tidak bisa turut serta untuk berperang di jalan Allah. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan atas orang-orang, hanya atas orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak turut serta berperang, wahum agniya, padahal mereka kaya, mereka mampu, dan mereka tidak sakit, tidak cacat, dan mereka mempunyai uang untuk membeli kendaraan dan membawa perbekalan. Tetapi radu, mereka senang, bi ayyakunu ma'al khawalif, tertinggal bersama anak-anak dan wanita, tidak turut berperang, duduk-duduk saja. Karena itu akibatnya wa taballahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Allah menutup atas hati-hati mereka, padahal mereka tidak tahu akibat dari perbuatan mereka itu yang berakibat fatal bagi mereka, yaitu ditutup dan dikunci hati-hati mereka oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian mengakhiri kitab Al-Iman, Al-Imam membawakan dua buah hadis. Yang pertama hadis nomor 57 dengan sanadnya sampai kepada Jarir bin Abdullah. Qala, dia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah. Aku membaiat, yakni berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Hadis yang lain, yang terakhir, yaitu hadis ke-58, juga dari jalan Jarir bin Abdullah, yakni jalan yang lain dari hadis Jarir bin Abdullah. Yaqulu yawma mata al-Mughirah bin Syu'bah. Jarir berkhutbah kepada manusia pada hari wafatnya, matinya Mughirah bin Syu'bah, sahabiyun jalil, yang waktu itu jadi amir, gubernur di Kufah pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan.
radhiyallahu anhum jami'an. Qama fahamidallah wa asna alaihi. Jarir bin Abdullah berdiri berkhutbah seraya memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian ia berkata, waqal alaikum bittiqaillah wahdahu la syarikalah. Dimulai dengan bertakwa kepada Allah. Ini pelajaran bagi setiap pemimpin. Pidatonya hendaklah memulai dengan memerintahkan takwa kepada rakyatnya. Alaikum bittiqa'illahi wahdahu la syarikalah wal waqari was sakinah. Terhormat dan tenang, karena biasanya atau kadang-kadang terjadi huru-hara, keributan, kegaduhan ketika pemimpin wafat. Oleh kerana itu Jarir mengatakan wal waqar was sakinah, tenang. Hatta ya'tiyakum amir, sehingga datang kepada kamu amir, maksudnya beliau sendiri. Fa innama ya'tikumul an, sekarang dia datang, yakni beliau sendiri, pengganti Mughirah bin Syu'bah. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan kepada manusia, ista'fu li amirikum, maafkanlah untuk amir kamu yang telah wafat. Fa innahu kana yuhibbul afwa, karena sesungguhnya ia seorang yang suka memaafkan. Menunjukkan bahawa di antara keutamaan Mughirah bin Syu'bah, pemaaf radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Jarir memerintahkan orang, maafkan amir kamu, karena amir kamu pemaaf. Menunjukkan juga salah satu sifat amir adalah pemaaf. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت. Amma ba'du, sesungguhnya aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mengatakan, ubayyi'uka 'alal Islam, aku membaiatmu atas dasar Islam. Fasharata 'alayya, beliau mensyaratkan kepadaku, wan nushi li kulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Karena itu tadi saya menasihati kamu untuk bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Fabaya'tuhu 'ala hadha, maka aku membaiat beliau atas dasar ini, atas dasar wan nushi li kulli muslim, selain 'alal Islam. Wa rabbi hadzal masjid, demi Rabbnya masjid ini. Barangkali beliau berisyarat ke Baitullahil Haram. Inni lanasikhun lakum, sesungguhnya aku adalah seorang penasehat bagi kamu. Thumma astaghfara, kemudian beliau memohon ampun, wa nazala, dan turun. Al-Imam mengakhiri kitabnya dengan hadis Ad-Dinun Nasihah yang tidak sesuai dengan persyaratan beliau. Tetapi beliau telah menetapkan bahwa hadis itu sah. Dan untuk memperkuatnya beliau membawakan hadis yang sesuai dengan persyaratan beliau, yaitu hadis Jarir bin Abdullah, yang di situ wan nushi li kulli muslim. Seakan-akan beliau, yakni al-imam, berdiri sebagai nasih, pemberi nasihat di kitabnya ini. Dengan menulis kitab ini, beliau tegak untuk menasihati kaum muslimin. Barangkali ini, ikhwan, selesailah kitab iman dari kitab Sahih Bukhari.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.